Bahwasanya TBC itu adalah penyakit orang miskin, mungkin penyakit orang susah, kemudian penyakit guna-guna. Indonesia tahun 2024 sekitar 125.000 orang meninggal. Artinya 15 orang per jam. Pembunuh nomor 1 di antara semua penyakit menular. Program kami adalah menjamin ketersediaan obat. Jadi kami harus bisa menjamin itu program Pak Hasan. Ya. Oke. Kemudian pemeriksaan, ya, pemeriksaan misalnya itu TCM misalnya itu kami jamin bisa diakses semua masyarakat dan gratis. Oke. Ada atau tidak ada BPJS gratis untuk pemeriksaan. Ini di highlight dulu. Pernyataan dari bidang program TBC Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat bahwa untuk semua masyarakat pasien TBC bisa dijamin dipastikan bahwa kebutuhan akan obat terpenuhi. Pemeriksaan untuk diagnosis TB kami jamin juga. Itu pemeriksaan itu sampai di tingkat puskesmas ada? Ada. Jadi bisa dipastikan bahwa masyarakat kalau mau periksa-periksa tidak perlu khawatir karena silahkan. Kalau ada yang tidak ada lagi dan agak dilama-lamakan, silakan langsung. Ya, sampaikan ke kami. Kami akan tanyakan kenapa seperti ini dan kami akan carikan solusinya. Dan itu dijamin GRATIS. Insya Allah gratis ya. Ada atau tidak ada BPJS untuk pemeriksaan TB loh ya. Jangan sampai misalnya pemeriksaan TB iya, tapi habis itu mau periksa gula darah atau ya kami tidak jamin yang itu. Tapi untuk TB, pokoknya untuk TB dijamin. Insya Allah semua gratis. Iya, pemeriksaannya. Itu demi memberikan pelayanan dan hak hidup sehat. Siap. Karena kami ingin menemukan sebanyak mungkin pasien TBC. Ya, jadi kami tuh kadang-kadang dipertanyakan, kamu kok senang kalau banyak orang TB? Ya, saya senang. Karena semakin banyak saya dapat, maka potensi itu orang itu untuk menularkan juga semakin. Ada nggak pasien TB yang pernah pasien ditemukan kemudian dia menyampaikan apa saya malu misalnya? Alasan-alasan sampai dia malu? Saya secara langsung belum ya, tapi di masa mengalami saya pantau di masyarakat bahwasanya kadang-kadang juga bukan cuma di masyarakat, petugas kesehatan saja ada yang malu, Ibu. Maksudnya? Karena ya mindset masyarakat bahwasanya TBC itu adalah penyakit orang miskin, mungkin penyakit orang susah, kemudian ya tadi karena penyakit guna-guna sehingga itu mungkin sudah tertanam di masyarakat secara dari dulu sampai sekarang seperti itu. Jadi dibersihkan dulu mungkin di ruang inspirasi ini sahabat disampaikan bahwa kalau kita sakit apapun itu tidak ada yang perlu kita malu. Iya, betul. Tidak ada karena penyakit gitu loh ya. Dan TBC ini semakin disembunyikan semakin berbahaya. Karena kamu semakin parah kan gini nih. Informasi nih. Indonesia tahun 2024 sekitar 125.000 orang meninggal. Berapa? 125.000 orang per tahun selama 1 tahun itu. Oke, 125.000. Ini dari Global Report tuh ya, dari WHO. Karena TBC. Artinya 15 orang per jam karena TBC. Jadi ini lebih pembunuh nomor 1 di antara semua penyakit menular. Jadi kalau bukan kita sadar, masyarakat sadar segera memeriksa diri, siapa lagi? Karena ini sangat cepat menular. Orang kan kemarin heboh COVID karena memang digaungkan sangat banyak di media sosial TBC sebenarnya harusnya dikasih seperti itu. Makanya sekarang pemerintahan Pak Prabowo itu lebih concern ke TB. Iya, sahabat. Jadi ini fakta ya yang sebenarnya 125.000 orang. Ancaman, merupakan ancaman terbesar juga ya bisa dikatakan dari penyakit menular itu karena ini merupakan pembunuh nomor 1 penyakit menular di Indonesia. Ya. Dan faktanya di dunia kita adalah negara terbesar nomor 2 dengan jumlah pengidap 1.090.000 orang. Jadi ya itu, dan sudah disampaikan tadi bahwa penularan TBC itu sangat cepat.
bahkan sama dengan COVID. Membayangkan kembali bagaimana COVID itu betapa cepatnya dan ternyata sama. Cuman ya, COVID inkubasinya singkat ya. Kalau TB lama inkubasinya, masa inkubasinya lebih lama. Tapi penularannya sama. Penularannya sama. Nah, itu dengan droplet karena penularannya sama, makanya kita hati-hati. Nah, kepada sahabat semua, sekali lagi saya menyampaikan di ruang inspirasi ini, mumpung ada Pak Salim juga sudah menyampaikan tadi bahwa betapa kita harus was-was betul dengan penyakit DBC ini karena penularannya sangat mudah sekali. Hanya dengan droplet. Maaf ya, kalau ada sahabat yang merasa dengan gejala-gejala yang tadi kami sebutkan di awal, keringat di malam hari, jangan pernah malu. Batuk. Karena penyakit itu nggak perlu kita malu ya. Semua bisa kena. Kumannya tidak pilih-pilih orang. Iya kan? Jadi kita tidak perlu malu dengan, ayo kita periksa, karena kalau tidak diperiksakan segera bisa jadi orang yang di sekitar kita bisa kena. Jadi kalau Anda menyayangi orang di sekitar Anda, sebaiknya periksakan diri ke dokter. Siap. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang penyakitnya dan penularannya. Ingat lewat droplet. Jadi bersin, batuk, yang lagi deh. Misalnya ada percikan, orang bersin, percikannya kemana? Apakah dia langsung masuk ke orang itu atau gimana? Ya, misalnya dia ini kan kuman sangat kecil. Di bawah 10 mikron kalau tidak salah. Jadi dia terbang. Kita hirup. Gitu. Beda kayak kan kopi misalnya kemarin ada droplet kita pegang, kemudian kita kucek-kucek mata, masukkan itu virus kan cepat sekali. Kalau TBC dropletnya yang masih terbang. Jadi kalau dropletnya nyangkut di kembang-kembang ini kita pegang tidak? Enggak lah. Langsung ya? Langsung. Berarti dia harus antara si penderita dengan orang yang ini harus dekat? Iya. Ya? Jadi tidak perlu dekat kalau misalnya dia ruangannya kayak gini. Tapi kan dropletnya mungkin ke sini kalau jauh, Pak. Kalau kita jalan ke sana, misalnya rumahnya sempit ya, kemudian ventilasinya kurang, sinar matahari tidak masuk, makanya kumannya akan bertahan beberapa sampai mingguan di situ. Gitu. Masih berputar-putar. Masih ada, iya. Berarti memang di rumah sehat itu harus ada ventilasi dong? Betul dong, karena ya namanya sinar matahari kan semua manusia. Berapa suhu ruangan sampai drop? Bukan suhunya, artinya. Misalnya kalau kena matahari kan dia mati ya? Iya. Sinar matahari. Dia mati. Berarti kalau di ruangan ber-AC yang agak dingin? Kalau bisa sekali-sekali dibuka jendela sirkulasi udara. Oke. Satu ilmu lagi. Jadi di rumah tak semua pastikan ada jendelanya. Iya. Dipastikan udaranya masuk. Matahari masuk. Matahari. Karena kuman ini mati kalau kena matahari. Terkena matahari. Baik, penyakitnya, penularannya. Nah, sekarang pengobatannya. Kita berbicara tentang pengobatan ini. Ada pasien sudah kena. Sejauh mana pasien punya harapan untuk kembali sehat? Ya. Jadi pengalaman ya dari saya menangani TB, kami itu angka kesembuhannya paling rendah itu 86%. Kami selalu di atas 90%. Kalau dapat pasien 90%. Ya, angka keberhasilan pengobatan, maaf. Luar biasa ya. Artinya penyakit ini berbahaya tapi bisa sembuh. Bisa sembuh. Tapi harus berobat dengan teratur, tuntas. Jangan setengah-setengah, kan diobati selama 6 bulan. Itu kalau dapat fakta bahwa 90% angka keberhasilan pengobatan maksudnya. Angka keberhasilan pengobatan berhasil. Iya. Tetapi untuk merangkul menemukannya ini yang kami butuh. Itu masih tanda tanya ya, mau pakai program apa nih? Kami tahun lalu itu sekitar 72%. Targetnya kan 90%. Penemuan kami. Itu kalau ada teman-teman begitu, itu laporan-laporan dari atau Pak Harsalim kayak tadi sudah menyebutkan bahwa kita screening rumah-rumah yang ada ininya. Namanya investigasi kontak dengan cara itu, akhirnya kita menemukan. Kalau laporan dari tetangga atau Pak kayaknya ada di sana deh, ada juga seperti itu. Ada, itu kami memanfaatkan kader. Jadi ada kepedulian ya? Iya, jadi saat ini kami intens mencari kader kesehatan, kemudian kami dibantu untuk menemukan pasien atau dibantu untuk mengawasi pengobatan pasien. Kader itu, tapi dia cuma mengawasi ya? Melacak pasien jika ada yang mangkir, misalnya mengawasi pengobatannya. Pengawasan untuk mengawasi pengobatan itu bisa dilakukan oleh kader? Boleh. Biar bukan dokternya langsung? Artinya, kami istilahkan dengan PMO, pengawas menelan obat. PMO itu apa? Jadi PMO itu adalah
pengawas menelan obat. Artinya setiap pasien yang berobat itu harus ditentukan satu orang pengawasnya. Kenapa? Orang pengawas, satu orang pasien. Satu pasien, satu pengawas. Karena kami harus bisa memastikan bahwa dia minum obat selama 6 bulan sampai tuntas. Satu pengawas, satu pasien. Ya. Pengawasnya berapa banyak ini? Ya kan biasanya kami ambil dari keluarga pasien atau kader kesehatan gitu. Oh, jadi ada jaringan-jaringan yang bantu di bawah ya? Ya, jadi di puskesmas itu setelah dinyatakan sakit TBC, diterapi. Nah, sebelum mulai diobati ditentukan dulu siapa yang bisa awasi Ki. Bisa anaknya, anak saya. Atau suami istrinya kalau misalnya suaminya yang sakit. Kenapa harus diawasi? Ya tadi untuk memastikan bahwa dia minum obatnya dan tuntas. Kalau tidak minum obat, tidak tuntas? Masalah lagi itu. Oh, masalah lagi? Iya. Jadi kapan dia tidak minum obat secara teratur, tidak adekuat, maka potensi untuk menjadi resisten akan ada. Resisten akan obat? Akan obat TB. Waduh. Banyak yang persoalan TB. Jadi ada sekarang, jadi TB itu ada dua nih sebenarnya secara garis besar ya. TB SO dan TB RO. SO itu sensitif obat, RO resisten obat. Sensitif obat artinya masih sensitif atau masih mempan terhadap pengobatan obat-obat yang ada di puskesmas sekarang. SO. Kalau RO itu dia harus ditambah dosisnya, kemudian obatnya jenis obatnya ditambah, durasinya ditambah. Itu karena dia lalai minum obat. Salah satu penyebabnya. Salah satu penyebabnya. Jadi kumannya sudah tidak mempan lagi dengan obat-obatan yang lini 1, level 1. Gara-gara tidak minum. Jadi untuk sahabat semua, ketika semisal saat ini ada salah satu keluarga Anda yang mengidap penyakit TBC, tolong dipantau. Ada PMU-nya. Kalaupun ada bukan PMU, tapi ya nggak apa-apa lah kita pantau sama-sama. Pastikan dia mau minum obat. Karena kalau tidak minum obat bisa jadi resisten. Bisa jadi resisten. Nah, kalau resisten sama obat bisa jadi dosisnya ditambah. Ya. Durasi pengobatannya ditambah. Yang tadinya 6 bulan bisa jadi 8 bulan, 12 bulan, ada sampai 24 bulan. Ya. Dan itu efek samping obatnya akan lebih tinggi. Aduh, saya jadi maaf sahabat, saya jadi ngeri sendiri membayangkan ini hanya karena kita teledor ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya si pasien maaf Pak Razal, pengobatan paling rendah maksudnya durasi paling rendah untuk pasien minum obat bisa sembuh itu berapa? 6 bulan atau berapa bulan? Untuk saat ini 6 bulan. Oke, 6 bulan. Jadi sahabat, ada pengobatan 6 bulan. Nah, ketika disarankan sama dokter untuk minum obat 6 bulan, kemudian di 3 bulan itu ada yang lalai, dilangkai. Mangkir, kita istilahkan mangkir. Mangkir ya, oke. Istilahnya mangkir, bisa jadi Anda pengobatannya akan ditambah lagi. Ya, kalau dia terbukti resisten. Kalau terbukti resisten, maka ditambah lagi. Semakin lama lah Anda berobat. Padahal sebenarnya kalau bilang 6 bulan itu bisa sembuh ya? Bisa sembuh. Bisa ya? Oke, Pak Salim, ini kalau untuk masyarakat, itu kan kalau minum obat 6 bulan, ini saya minta pengalamannya nih, sebagai program. Masyarakat kan kalau pasien diberikan untuk 6 bulan minum obat, aduh saya juga membayangkannya 6 bulan setiap hari ya? Setiap hari kita wajib minum obat, minum. Ada nggak yang stres dengan itu? Saya, pengalaman ya, saya belum ada sih, tapi mungkin sepersekian orang ya, bosen atau aduh saya minum lagi. Karena rata-rata mereka keinginannya untuk sembuh tinggi. Oh alhamdulillah. Ya, jadi mereka ketika dikasih support, disampaikan edukasi dengan baik, mereka akan minum obat dengan taat. Tapi ada juga beberapa, tapi tidak banyak, yang memang mangkir, biasanya karena kesibukan atau efek samping mungkin ada. Ada efek samping obat itu ya. Tapi yang berat jarang terjadi. Paling tidak ya kencingnya warna merah, ada rasa mual, tapi itu biasa, bisa ditanggulangi. Tapi kalau semisal dalam 6 bulan pengobatan kemudian dia sembuh, dia akan beraktivitas kembali seperti tentunya seperti biasa. Dari laten, TBC laten sama subklinis itu, kalau mereka misalnya sudah positif, sama-sama positif,
itu apa namanya ya, gejalanya atau ciri-cirinya itu sama-sama drop atau sama-sama? Yang jelas, yang subklinis, yang laten itu tidak ada gejala, itu dulu yang kita mesti tahu. Tapi yang kalau itunya sudah bangkit? Berarti bukan laten lagi, udah sakit, udah dinyatakan sakit. Oh gitu, dibilang laten karena dia mengidap penyakit, apa namanya, ada kuman itu? Kuman di tubuhnya tapi tidak terasa. Itu belum bisa diobati kalau gitu? Ada obatnya. Oh, sudah ada obat? Untuk laten ada. Pak Salim tadi kan bilang kalau laten dia tidak terdeteksi. Tapi kenapa bisa tahu? Bukan, tadi saya bilang dideteksi dengan menggunakan yang tes. itu, yang merah-merah itu. Iya, betul. Tapi kan maksud saya begini, kenapa ini kan ada orang nih, dia tidak batuk, ya kan? Karena tidak mengalami gejala-gejala yang sama dengan seperti biasa. Ya. Nah, kenapa bisa dicek itunya, kan dia sehat? Betul. Nah, pertanyaannya sangat bagus. Baik, jadi ada kelompok-kelompok beresiko laten. Itu yang kita sasar. Siapa mereka? Orang yang tinggal serumah atau kontak erat dengan pasien. Dia beresiko laten karena tinggal serumah. Siapa lagi? Warga binaan pemasyarakatan. Karena dia tinggal di crowd misalnya satu sel yang mestinya 5-6 orang diisi 30 orang. Ya kan? Jadi ketika ada yang sakit TBC di situ udah otomatis bisa menyulut. Orang-orang dengan penyakit komorbid, misalnya HIV. Itu kan karena gini, Indonesia kan 1 juta lebih. Artinya di mana-mana ada. Jadi kalau misalnya kamu tidak pernah kecuali kalau kamu tidak pernah keluar rumah ya, misalnya tidak pernah ke pasar. Jadi kalau misalnya pergi di pasar, kita tidak tahu misalnya orang di sana lagi batuk-batuk TBC, kita lewat terhirup. Jadi makanya orang-orang yang HIV itu berisiko karena imunnya turun. Jadi itu yang kita sasar untuk laten. Untuk tes laten. Jadi orang yang berada di sekitar pasien. Kontak erat. Kemudian yang komorbid. Iya, petugas warga binaan pemasyarakatan, petugas kesehatan. Petugas kesehatan. Ya, karena setiap hari ketemu pasien gitu kan. Itu tadi Pak Salim mengatakan 1 juta lebih di Indonesia. Ini yang terdata. Menurut hasil survei prevalensi, dan ini data dari WHO. Data dari WHO. Tapi data dari WHO itu dia maksudnya gini. Itu yang positif kan? Bukan, estimasi atau perkiraan kasus positif benar ya. Iya kan, positif. Diperkirakan 1 juta. Iya. Dari 1 juta itu kalau dia bisa menularkan kepada 1 orang, berarti bisa jadi 2 juta. Bisa dong. Jadi dalam waktu setahun itu loh, Pak. Jadi artinya ini, 1 orang pasien TBC yang tidak diobati bisa menularkan ke 10-15 orang. Kalau tidak diobati. Lebih tinggi lagi hitungannya. Saya pikir 1. Makanya tidak selesai-selesai ini TBC kalau kita tidak bergerak bersama. Kenapa tidak digaung-gaungkan seperti yang tadi disampaikan COVID? Kalau memang COVID luar biasa. Itulah ya. Iya. Artinya, tantangan dong buat teman-teman di program. Makanya saya sangat senang diundang ke sini biar bisa. Sosialisasinya apalagi selain lewat podcast? Apakah tidak dihayakan di pasar misalnya, atau dibagi-bagi masker? Ayo ke pasar kan masker salah satu pencegahan kan? Iya, betul. Etika batuk istilahnya. Iya. Karena supaya dropletnya tidak kemana-mana. Tapi kan kita nggak tahu nih siapa yang sakit TBC kasih masker ya. Yang kan sumber penularannya kan dari orang sakit TBC. Aduh, saya ikut puyeng ini. Maaf ya sahabat, kalaupun saya sedikit tertawa tadi bukan karena karena saya menertawakan diri saya sendiri dalam kepuyengan saya, dalam kepusingan saya sendiri. Membayangkan 1 juta kasus positif yang estimasi 1 juta kasus positif yang itu rilis dari WHO ya. Bayangkan itu kalau tidak terobati kemudian bisa menularkan kepada 10-15 orang. Ya. Per orang, per pasien. Per pasien bisa menularkan 10-15 orang jika tidak diobati. Nah, 10-15 orang ini berarti dalam setahun kan? Dalam setahun kan? Misalnya dia terkontaminasi nih. Dalam setahun dia sudah pasti kena kan? Dalam setahun sudah pasti kena. Nah, orang yang baru kena ini menurunkan lagi. Kayak multi level begitu. Dan dia tidak tahu dirinya bahwa dia ini, apalagi kalau laten tadi, laten TBC laten. Dan alhamdulillah teman-teman program aktif yang melakukan screening kepada
orang-orang yang berada di sekitar itu. Iya, kontak erat, kontak serumah. Saya juga tertarik Pak Salim tadi mengatakan bahwa kelompok binaan masyarakat di warga binaan masyarakat. Warga binaan di itu tetap diberikan itu ya. Kami rutin screening di sana. Rutin ya. Alhamdulillah. Kami petugas kesehatannya kami latih, kami suplai obat-obatan kalau misalnya memungkinkan. Kami buka akses pemeriksaan. Itu maaf ya. Pemeriksaan pasien diagnosa. Ini maaf ya. Pak Salim, itu misalnya kalau di rumah sakit sudah ada temuan bahwa ini positif. Ya. Ini kan tadinya maaf ini kalau di warga binaan itu dia kan satu kamar berapa orang. Nah, kalau dia sudah positif, apakah diberikan kamar isolasi atau biasanya mereka ditempatkan di kamar berbeda selama misalnya mungkin sekitar 1 bulan 2 bulan pengobatan, setelah dianggap sudah tidak menular dipindahkan lagi. Biasanya seperti itu. 1 sampai 2 bulan pengobatan bisa tidak menular? Iya. Oh, gitu. Jadi kalau ada pasien yang sudah konsumsi obat 2 bulan? Itu sudah tidak menular lagi. Oh, gitu. Harusnya. Kita istilahkan dengan konversi. Oh, ini ada ilmu lagi. Jadi kalau semisal ada pasien, dia sudah 1 bulan pun itu tingkat infeksinya sudah sangat menurun. Tapi dia tetap harus minum obat sampai 6 bulan? Iya. Tapi untuk penularannya sudah menurun? Oke. Jadi kalau misal, nah ini juga mungkin ya di masyarakat, jadi ya kembali lagi tidak perlu kita malu karena semua orang bisa kena penyakit. Ya. Tidak ada yang dan bisa disembuhkan. Dan kalau 1 bulan, misalnya 1 bulan sampai 2 bulan minum obat terus, nah itu infeksi tingkat infeksinya sebegitu. Bahkan sudah kalau 2 bulan itu saya bisa yakinkan tidak menular. Kalau sudah 2 bulan sudah tidak menular. Jadi jangan terlalu khawatir juga kalau dia sudah 2 bulan minum obat. Ya jangan terlalu segan-segan datang ke rumah tetangga. TBC itu juga menjadi masyarakat. Jangan kucilkan orang yang TBC. Oke. Jangan stigma begitu, TBC ini. Jamuku terima lamarannya anaknya karena TBC mamanya. Ada yang begitu. Ya bisa jadi misalnya. Ada yang begitu. Atau putus kami pacarmu deh, TBC mamanya. Jahatnya. Tidak perlu khawatir. Ada Pak Salim dan kawan-kawan di program TBC yang siap memberikan pengobatan, screening pengobatan sampai sembuh dan dijamin gratis. Jadi ya kembali lagi sahabat ya, bahwa kalau kita terkena kuman TBC jangan khawatir, silahkan semangat untuk sembuh, minum obat. Jangan khawatir, insya Allah dalam pengobatan rutin itu Anda bisa sembuh. Dan kepada sahabat-sahabat lain, kalau ada orang, bagaimana stigma kita kepada orang-orang yang TBC itu tidak perlu terlalu kita khawatirkan kalau sudah minum 2 bulan, santai aja ya, bisa sedih begitu ya, dalam 2 bulan itu. Oke Pak Salim, ada lagi yang disampaikan sebelum mungkin untuk closing statement? Ya, ini tadi sebelum kita take, saya ingin menyampaikan bahwasanya terkait vaksin nih, banyak beredar di masyarakat informasi yang salah tentang vaksin ini, bilang Indonesia sebagai kelinci percobaan lah. Ada lagi dia bilang tidak bisa terbang kalau tidak ada surat keterangan vaksin TBC. Itu semua tidak benar. Ya, artinya vaksin ini dalam masa uji klinis dan sudah selesai kan dibutuhkan semacam partisipannya, rekrutmennya. Itu sudah selesai selesai bulan April kalau tidak salah kemarin. Kenapa ada pernyataan Indonesia jadi apa? Ya kan kemarin ada kan kalau tidak salah ada Bill Gates datang. Ya. Di tempat Prabowo ada berita headline bahwa Indonesia menjadi tempat uji coba vaksin. Memang betul uji klinis. Ya, jadi sekitar 2094 orang. Itu Indonesia. Ya, tapi itu uji klinis artinya uji efikasi. Uji keampuhan lah. Apakah ini mampu membunuh kuman berapa persen gitu. Jadi percobaan ke binatang sudah lewat Kita tinggal menguji ke tadi efikasinya. Nah, ya kan misalnya kan diuji juga di Eropa, diuji di Afrika. Belum tentu misalnya di Afrika kan kita beda ras. Siapa tahu di sana efikasinya sekian persen. Orang Indonesia belum tentu segitu, jadi mesti diuji juga. Dan itu sekarang tahap pemantauan, jadi sudah kita tinggal menunggu hasilnya. Jadi belum ada vaksinnya sekarang, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Vaksinnya mungkin sekitar tahun 2028.
Vaksinnya sekitar tahun 2028. Jadi tadi Pak Salim itu meluruskan ada informasi tentang vaksin TBC. Iya. Jadi ada informasi tentang vaksin TBC, jadi jangan khawatir karena itu sudah dilakukan uji klinis itu sudah kepada 2.000 lebih orang ya. Iya. Orang Indonesia. Dan vaksin. Dan kita butuh itu tadi kan kalau tidak ada vaksin ini TBC tidak akan selesai. Ya kan? Betapa mengerikannya tadi. Jadi kalau ada vaksin kan ya mungkin tahun 2030 sudah selesai. Kita sudah bisa bersosialisasi dengan orang-orang TBC itu ya. Kita tidak perlu takut dengan drop. Iya, tidak ada lagi TBC nanti. Ya kalau vaksinnya berhasil, kita sudah menemukan semua yang sakit, kita obati tidak benar. Jadi yang calon sakit sudah kita atasi, yang sakit sudah kita atasi ya. Kita mungkin sudah setara dengan negara-negara Eropa yang sudah eliminasi TBC. Berarti ini salah satu solusi untuk eliminasi TBC dari Indonesia. Iya, betul. Jadi jangan takut divaksin. Dan ini yang satu lagi ya, yang divaksin itu adalah yang laten tadi. Yang laten. Kalau tidak laten Jaki, jangan kita tidak divaksin Jaki. Bukan kayak COVID kemarin semua harus vaksin, ada sertifikat vaksin gitu, enggak. Ini trauma vaksin Pak. Iya betul. Jadi sahabat sebenarnya kita ini trauma vaksin ya. Sampai meskipun ada vaksin TBC yang memang niatnya juga bagus sama dengan vaksin COVID sebenarnya ya. Cuman karena kalau itu dijadikan sebuah syarat untuk nggak boleh terbang gara-gara tidak ada vaksin TBC itu orang kayaknya kenapa ini ada lagi hal-hal yang baru padahal hoax ya. itu. Oke, jadi itu informasi seperti itu jangan terlalu didengar. Iya betul. Karena sumbernya juga belum tentu jelas. Ini langsung dari program TBC Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan bahwa betul ada vaksin itu nanti di tahun 2028. Dan perkiraannya sudah selesai dilakukan kepada 2.000 lebih orang Indonesia, betul. Masyarakat kita. Dan sebenarnya sahabat menurut Pak Salim ini perlu kita syukuri karena ini adalah salah satu solusi untuk eliminasi TBC di Indonesia. Jadi kita sebenarnya harus sama-sama menyambut positif. Ya, menyambut positif. Dan jangan khawatir, jangan takut ketika vaksin ini ada di tahun 2028 yang divaksin hanya adalah orang-orang yang TBC laten. Iya. Atau yang ditengarai ada kuman di tubuhnya. Baik Pak Salim, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, saya juga terima kasih. Ini sangat luar biasa sekali. Saya rasa semua, bukan saya rasa ya, saya yakin sahabat semua sudah mendapatkan ilmu tentang TBC. Ini sangat penting dan menurut saya TBC itu bukan hanya soal paru-paru, tetapi TBC itu soal kepedulian. Bagaimana kita peduli kepada sesama kita, bagaimana kita peduli terhadap keluarga kita. Jadi kalau ada yang TBC seperti itu, ayo kita peduli, ajak ke dokter. Jadi jangan diabaikan. Kalau memang misalnya salah satu keluarga kita ada yang kena TBC bergejala dia bergejala TBC, jangan diabaikan karena kalau misalnya pasiennya tidak mau ya kita juga ogah-ogahan ngajak tidak. Ayo kita hayo-hayokan supaya ke dokter. Satu lagi, jangan pernah malu dengan penyakit yang kita alami karena tidak ada yang menginginkan kita dapat penyakit. Dan penyakit itu bisa datang kepada siapapun, anak, orang tua, miskin, kaya, semua bisa kena. Betul. Oke, baik sahabat semua, terima kasih banyak atas waktunya Pak Salim. Siap, terima kasih. Semoga kita betul-betul dapat menginspirasi hari ini. Amin. Terima kasih sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.